Halo teman-teman, apa kabar ya? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kebahagiaan di hari-harinya. Terima kasih sudah kembali ke video perjalanan kami dari Jakarta menuju Bali. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, dan selamat datang di channel Touring Tandem. Channel ini akan diampu oleh saya dan Adrian, saya sendiri dengan Adit. Kami adalah dua pemotor yang menggunakan Honda ADV 150. Nantinya channel ini nggak hanya akan diisi oleh video-video touring jarak jauh, tapi juga akan ada video-video motoran di sekitaran Jakarta. Untuk itu jangan lupa subscribe biar dapat informasi terbaru dari kami. Kembali ke perjalanan setelah menunggu sekitar sejam di pelabuhan Ketapang. Buat teman-teman yang udah nonton di video sebelumnya, kita harus turun lagi dari kapal karena cuaca dan arus yang cukup buruk. Saya dan Adrian akhirnya bisa masuk nih setelah sejam nunggu di pelabuhan. Dan setelah masuk kapal semuanya berjalan mulus, loadingnya cepat dan tidak ada hambatan sama sekali. Butuh sekitar sejam untuk kami akhirnya bisa mendaratkan kaki di Bali. Kami sampai di Bali itu jam 5 waktu Indonesia bagian barat atau jam 6 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini kami udah sadar bahwa sebenarnya kami sedikit ngaret dari rencana awal. Tapi begitu kami menyentuhkan motor kami di pelabuhan Gilimanuk tuh ada dua perasaan sebenarnya. Ada perasaan lega dan perasaan khawatir. Lega karena akhirnya kita sampai di Bali gitu ya setelah 4 hari perjalanan lebih gitu. Tapi di sini saya dan Adrian juga cukup khawatir sebenarnya karena ini untuk pertama kalinya saya melintas di baratnya Bali ini di malam hari dan tanpa penerangan yang cukup gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah kita keluar dari kapal, di situ tuh banyak banget antrian mobil dan kendaraan logistik. Di tahun sebelumnya nggak sampai segini sih. Biasanya begitu keluar kapal ya udah kosong aja gitu. Ada beberapa antrian tapi nggak separah ini. Mungkin karena memang pelabuhan sempat ditutup sebentar gitu ya. Jadinya banyak antrian gitu. Nah, keluar dari Bali kita harus lewat ke terminal. Di situ ada pengecekan. Jadi pertama tadi udah ada pengecekan, sekarang di terminal juga ada pengecekan lagi. Apa yang dicek, Kak? KTP, Pak. KTP? Iya. Wah, saya turun dulu ya. KTP ternyata. Oh, ini KTP di sini ternyata. Berarti ya. Ya. Berapa motor, Pak? Dua, Pak. Iya. Tujuan kemana nih? Ubud. Oh. Mari, Pak. Iya, nanti Pak. Jadi, Pak. Yuk. Let's go. Oh, sekarang dicek ya. Kemarin kagak loh. Bener nyelonong aja. Iya. Formalitas aja. Pantes, kemarin gua nggak dicek ya. Makanya bisa lurus. Dan kayaknya cuman tulis doang.
sini kita sudah memasuki wilayah di Taman Nasional Bali Barat. Di Taman Nasional Bali Barat ini kalau teman-teman lewat sini biasanya akan menjumpai kawanan monyet ya di kiri dan kanan. Dan biasanya dia nunggu lemparan makanan dari warga yang lewat ya, atau siapapun yang lewat biasanya mereka akan nunggu makanan gitu. Nah, tapi kadang-kadang di sini juga membuat saya khawatir sebenarnya. Entah kenapa ada perasaan takut kalau mereka itu ke tengah gitu. Makanya saya nggak berani ngebut-ngebut banget di sini. Cukup jalan santai aja. Setelah 38 menit perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk, saya dan Adrian teringat kalau kami tuh belum makan siang yang proper. Bahkan di pelabuhan pun ketika nunggu, kita posisinya nggak makan. Nggak tahu kenapa nggak ada kepikiran buat makan, padahal itu adalah waktu yang tepat buat makan siang sebenarnya ya. Tapi mungkin ada beberapa pemikiran kayak khawatir akan sampai Bali terlalu malam dan lain-lainnya yang bikin kita lupa gitu untuk makan gitu. Tapi perut nggak bisa bohong juga sih. Setelah perjalanan dari Gilimanuk kita akhirnya ngerasa lapar juga. Cuman kita nggak tahu mau makan apa. Akhirnya ya udahlah, kita mampir ke Indomaret di daerah Jembrana sebelum memasuki kota negara. Kita di sana makan sebentar, makan roti gitu ya untuk istirahat. Sekalian menikmati pemandangan lah. Nah, di sini sekitar jam 6 sore kita sudah memasuki kota negara, ya tepatnya kita baru saja melewati alun-alun kota negara. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini langitnya bagus banget ya, cerah ya. Jadi walaupun kita jalan gelap, tetap aja ada yang harus bisa kita syukuri. Di sini langitnya benar-benar bagus banget gitu. Dan kalau di memasuki wilayah kota gini sebenarnya pencahayaan bukan suatu hal yang masalah ya. Banyak banget toko-toko dan banyak banget lampu jalanan yang masih terang bisa menerangi jalan kami gitu. Tapi kalau kita udah lewat dari kota itu yang biasanya menjadi problem. Soalnya kalau ditutup di segel habis biasanya rame di berita. Sambil menikmati malam di Bali, saya mau nanya nih teman-teman. Kira-kira buat teman-teman yang sering motoran ke Bali atau buat teman-teman yang emang suka ke Bali aja gitu ya, mau naik motor, naik pesawat, naik mobil atau apapun itu, kira-kira tempat favorit kalian di sini tuh apa sih? Kalau saya pribadi, awalnya saya suka banget di Ubud ya. Di sana juga banyak coffee shop, banyak tempat makan yang enak gitu ya. Tapi belakangan harus diakui di daerah Seminyak tuh banyak tempat-tempat bagus ya, tempat-tempat kopi yang nggak cuma jual suasana ataupun view, tapi kualitas kopinya benar-benar bagus juga gitu. Nah, makanya di perjalanan kali ini saya di hari pertama dan kedua dan ketiga itu nginep di Ubud, tapi di hari keempat kita turun lagi ke daerah Seminyak. Nah, soal detail perjalanan nantinya akan ada di video selanjutnya ya. Tapi coba deh teman-teman, kira-kira tempat favorit kalian di Bali itu apa sih?
balik lagi ke perjalanan, teman-teman bisa dilihat di sini tuh seharusnya di kiri dan kanan adalah persawahan ya. Tetapi karena sudah malam dan kondisi pencahayaan yang terbatas, ya beginilah pemandangannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bawa motornya santai aja, nggak perlu buru-buru, nggak perlu saling salip. Nikmati setiap part perjalanan, mau kering, mau hujan, mau pagi, siang, ataupun malam, kita nikmatin semuanya. Ketika suasana jalan semakin gelap dan penerangan semakin terbatas, lagi-lagi saya dan Adrian bertukar posisi. Adrian yang sudah pakai lampu tambahan bisa dilihat di sini sudah memimpin perjalanan. Nah, teman-teman, buat lihat efek lampu motornya Adrian, di sini bisa dibandingkan ketika lampu tambahan itu nyala dan ketika mati. Terang banget kan ya? Tapi kita juga nggak berani nyalain ini terus-terusan gitu. Kami khawatir ini akan mengganggu keselamatan kendaraan dari lawan arah. Lampu ini cuman kita pakai kalau benar-benar gelap aja. Sebelumnya lampunya Adrian yang ini kita juga pakai di episode 1 saat melintas jalur selatan Pulau Jawa. Saat itu kondisinya hujan deras, terus lampu penerangan juga nyaris tidak ada. Jadi Adrian berada di depan dengan lampu tambahannya itu, saya ada di belakang. Cuman sayang ketika itu kamera GoPro saya terlalu basah gitu ya lensanya, jadi nggak bisa nangkep momen tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa bandingin gitu ya. Udah, cepat aja bawa aja. Oke, kita tunggu lumayan. Sebenarnya untuk ke daerah Ubud atau kalau mau ke Denpasar gitu ya dari Gilimanuk itu sebenarnya gampang banget. Cukup ikutin garis kuning ini sih yang menandakan kalau ini jalan nasional dan teman-teman nggak akan tersasar sampai ke daerah Denpasar gitu. Terus jalanan ini sebenarnya cukup nyaman karena bisa dibilang sebagian jalannya tuh mulus, sebagian besar jalannya mulus dan jarang ada lubang-lubang besar ya. Tapi harus diingat kalau kita melintas di daerah sini, kita mesti berbagi jalan dengan truk dan bus-bus. Seperti yang teman-teman lihat di perjalanan ini, beberapa kali saya dan Adrian harus menyalip bis-bis Gunung Harta atau berpawasan dengan bis Gunung Harta gitu ya. Dan beberapa truk pengangkut mobil atau truk-truk logistik lainnya. Jadi jalannya yang cukup sempit, tapi kita harus menyalip beberapa bus muatan atau truk muatan besar itu ya. Kuncinya sih hati-hati, yang penting kita punya clear vision di depan gimana,
tidak ada mobil dari lawan arah, terus pastikan juga kita tidak sedang ada di tikungan. Selebihnya kita harus lebih waspada aja kalau lagi nyalip di jalan sempit gini. Nah, setelah 2 jam perjalanan, saya dan Adrian benar-benar lapar ya. Maklum, terakhir kami makan nasi itu pas sarapan di Betah Homestay. Buat teman-teman yang penasaran Betah Homestay, bisa lihat di video selanjutnya profilnya Betah Homestay. Memang saya nggak ada tour tentang Betah Homestay, tapi bisa dicek-cek lah Betah Homestay itu kayak gimana. Ya, kita terakhir sarapan di situ. Sisanya kami hanya ngemil di Jembrana. Saya juga sempat ngemil juga sih sebenarnya di Baluran gitu ya, tapi ya itu tadi nggak banyak gitu yang kita makan. Dan
Di sini tuh udah puncaknya, kami benar-benar ngerasa lapar. Akhirnya begitu memasuki Tabanan, kami lihat ada satu restoran fast food, McD, dan kita nggak pakai pikir panjang, lapar, udah bener-bener lapar banget karena ini udah jam 9 juga gitu ya. Akhirnya kita belok kiri, kita langsung masuk ke McD dan makan gitu. Entah itu makan siang, makan malam, kita gabung aja. Sayangnya saya nggak sempat videoin gitu ya ketika kita memutuskan untuk ganti haluan. Kita memutuskan untuk berhenti gitu ke McD gitu ya. Tapi di sini di video ini saya udah ada di Bundaran Kediri, nggak jauh itu dari McD Tabanan gitu ya. Dan dari sini sebenarnya perjalanan ke Ubud udah deket banget gitu. Belum tentu warlock ya, dia sewaan. Gitu ya. Maksudnya bergabung gitu tadi ya. Sampai wilayah Ubud, nggak tahu kenapa saya udah ngerasa tenang banget gitu ya. Disambut gerimis, saya bener-bener seneng bisa sampai di tujuan akhir. Rasanya semua kelelahan tuh terbayar. Meski dalam keadaan masih gelap, cuman suasananya udah beda banget dan sudah sesuai harapan. Bali atau Ubud yang saya bayang-bayangkan dari Jakarta dari bulan-bulan sebelumnya ketika memutuskan untuk liburan tuh terbayar gitu langsung ketika motor saya masuk ke daerah Ubud gitu. Ketenangan yang mungkin kita jarang dapatkan kalau kita di kota gitu ya, terutama di Jakarta. Di sini pikiran udah mengawang-awang sebenarnya, pengen ngerasain hotel mewah, pengen ngerasain hotel di pinggir pantai. Ya kalau pinggir pantai tentu ke selatan lagi ya. Wah banyak lah pokoknya pengen-pengennya tuh di sini gitu. Ya mungkin karena seneng banget ya, akhirnya sudah sampai tujuan gitu ya. Bisa sih itu bisa. Ngerasain juga kayak gini aja, cari yang di pinggir yang ada pantainya gimana?
Di sini saya sudah sampai di Evital Resort Ubud. Ini adalah penginapan pertama kami. Kami rencananya akan beberapa hari di sini menikmati wilayah Ubud dan utara Bali. Buat teman-teman yang sudah nonton dari episode pertama, saya dan Adrian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mau menghabiskan waktu untuk menonton video ini dari episode 1 dan juga sudah mau memberi komen-komen positif. Tenang aja, ini bukan akhir dari perjalanan karena di video selanjutnya masih ada video perjalanan saya dan Adrian di Bali, di utara maupun di selatan. Kita menikmati Bali lah pokoknya. Oh, situ aja. Terus pulangnya gimana? Apakah kita akan motoran lagi ke Jakarta? Kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa di komen, di like, dan di share ke teman-teman yang suka motoran juga. Dan boleh juga lah di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.